Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami dari channel Batas Logia. Ya, Ade, beberapa waktu lalu tuh ada kasus ya tentang metafakta. Oh iya, yang terjadi di Jawa Timur ya. Betul. Nah, kasus itu kan cukup orang heran, ilmu apa nih metafakta nih? Sebenarnya di dalam sepengetahuan Pak Ade ini sebagai ahli metafisika, adakah kaitan metafakta ini dengan metafisika? Ya dikait-kaitkan jadinya. Sebenarnya ilmu apa itu metafakta tadi? Saya juga baru dengar sebetulnya metafakta itu. Jadi kalau kita petik ya, kita kasih edukasi buat subscriber penonton Batas Logika. Kita potong satu-satu lah, kita jelaskan satu-satu. Meta fakta, jadi meta itu sesuatu yang di luar, sesuatu yang lebih dari biasanya, itu meta. Terus fakta berarti yang kejadian yang sebenarnya, kan gitu. Jadi kejadian yang sebenarnya yang bisa lebih menjadi satu misteri. Nah, ini meta fakta. Kita potong artinya. Itu artinya ya? Artinya, jadi ketika seseorang mengikrarkan bahwa ini ilmu metafakta, ya berarti ini yang di luar nalar, di luar logika, yang lepas dari fakta yang sebenarnya, kejadian yang sebenarnya. Contoh begini, ada fakta musik ya, yang metafakta musik. Jadi dia juga bikin fakta-fakta. Jadi katanya untuk pengobatan. Betul. Jadi musik pada dasarnya punya nada dasar do re mi fa sol la si do dengan harmoni yang seperti itu sehingga bisa dinikmati, ya kan? Sesuai dengan pasar yang ingin menikmati lah. Ada satu musik yang memang untuk terapi, ada kayak musik yang untuk relaksasi, ya kan, yang dia bisa memancarkan gelombang-gelombang untuk menenangkan pikiran, kan gitu. Ada, karena musik juga membuat satu frekuensi gelombang yang punya pengaruh ke diri kita melalui pikiran ya? Betul, pikiran dan hati. Kadang-kadang ketika kita mendengarkan musik yang itu kita bisa terbawa, kita bisa terbawa dengan lagu, syairnya dan lain sebagainya. Makanya harmonisasi itu kan memang diperlukan dalam musik karena memang dibutuhkan ruh di dalam musik itu. Nah, di sini di metafakta diplesetkan ada satu musik yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, bahkan konyolnya penyakit-penyakit yang medis, kan begitu. Lucu, saya pikir ini sesuatu yang lucu karena jelas itu nggak ada korelasinya, kan gitu. Sekarang Mas Pram kesulitan jodoh, terus saya ajak nyanyi lagu ABCD, ya kan, dengan harmonisasi seperti ini, tiba-tiba jodoh lancar, kayak gitu. Mas Pram usaha susah, ketika kita perdengarkan musik seperti ini, tiba-tiba usahanya lancar, kan nggak ada korelasinya. Nggak ada sama-sama. Itulah metafakta. Yang seperti itu jadi bisa membuat satu pengaruh atau membuat satu korelasi metafakta. Sebenarnya alasan aja itu. Jadi ada seseorang ya faktanya kalau ngobatin orang lapar ya dikasih nasi sama lauknya kenyang. Ya kan? Jadi ada satu ajaran tanpa nasi dan tanpa lauk dia kenyang, kan begitu kan? Jadi di luar nalar. Makanya ada satu kasus yang mana metafakta ini faktanya ngobatin orang dengan perlakuan pelecehan dengan dalih ini ilmu metafakta yang orang awam tidak bisa terima, yang orang awam belum bisa memahami apa sih itu ilmu metafakta. Pada dasarnya sebetulnya ilmu metafakta itu kan adalah ilmu yang kita mencoba membuat sendiri
dan itu bisa diterima. Ya sebetulnya metafisika itu seperti itu, ya kan? Metafisika ya tadi dasarnya metafisika, fisika adalah ilmu pasti, kan begitu. Gravitasi ya dari atas turun ke bawah. Lah adanya metafisika yang bisa melawan gravitasi, ya kan? Muncullah metafisika. Metafisika orang di atas di atas air dengan massa dan berat jenis manusia itu sendiri tenggelam. Dia bisa mengambang, dia bisa terapung kalau dia punya metode pembelajaran berenang, kan gitu. Nah, di dalam metafisika ada ilmu yang bisa berjalan di atas air, ini metafisika. Cuman metafisika di zaman sekarang sudah banyak yang diplesetkan dengan sulap, yang akhirnya diakui itu metafisika, padahal itu sulap. Padahal trik, teknik dan sebagainya. Kan gitu lah, makanya muncul metafisika. Dulu saya pernah juga metafisika beban manusia 50 kilo untuk menarik mobil sekian ton nggak akan mampu, gitu loh. Tapi dengan metafisika akan mampu, padahal ini teknik, kan gitu. Nah, metafisika pun juga menyandul dari seperti itu, yang tadinya ini ilmu pasti dibuat tidak pasti tapi ada, kan begitu. Jadi artinya ya tetap ya kalian mau gua lecehkan sembuh, kan gitu loh. Metafakta ini. Kan begitu. Ya aja kan berontak orang-orang gitu. Jadi hanya sebagai alasan itu ya. Betul, sebagai alasan. Pada dasarnya saya juga baru tahu kok metafakta kemarin ketika heboh-heboh. Saya coba metafakta itu apa gitu, kan nggak ketemu gitu. Ada satu silsilah ilmu metafakta itu nggak ketemu. Tidak ada di Google link juga nggak ada. Jadi ya metafakta muncul ya baru karena kemarin ada. Terus muncul musik metafakta. Kalau musiknya sih ya udah dari zaman bahla memang udah ada, dan musik-musik untuk terapis itu memang sudah memang ada dari zaman dulu. Ada gitu kan memang mengakui. Ini cuma berubah nama saja penyebutan. Musik untuk terapi iya ada, dan saya meyakini kok ada, karena ketika saya pun dari kondisi under pressure depresi pun juga untuk menenangkan itu salah satunya saya dengan musik, begitu loh. Untuk kita supaya tidak ngantuk perjalanan jauh ya salah satunya untuk menghilangkan ngantuk dengan musik di dalam mobil dan lain sebagainya. Ini benar, jadi ada satu satu power di dalam diri kita membuat satu bentuk perbedaan. Berarti intinya metafakta ini sebenarnya bersama dengan metafisika, penyebutannya yang yang dibuat baru ya, atau gimana? Iya, mereka berpikir bahwa metafisika bahwa sesuatu yang ilmu pasti pun ada sesuatu yang lebih pasti lagi tapi tidak bisa dilakukan oleh semua orang, kan gitu, ya kan? Fisika itu semua orang bisa melakukan, tapi metafisika tidak semua orang bisa melakukan. Betul. Dan punya hasil yang lebih, kan gitu. Nah sama, ada metafakta. Fakta semua orang bisa melakukan fakta itu, tapi di luar itu tidak semua orang bisa dan punya hasil yang lebih menurut si penciptanya. Berarti baru-baru ini aja sama dia aja gitu. Hasilnya nggak mau alam lah kalau gitu kan. Tapi kan penggunaannya salah. Ya. Kebetulan ini pas ketemu kasus yang penggunanya salah. Ya, betul. Kecuali kalau dia memang membuat satu nama ilmu yang dia sebut bisa menyembuhan atau apa, ya itu bagus lah ya. Oh, ya kita nggak tahu apakah si pelaku metafakta itu sebenarnya bisa atau enggak. Barangkali dia bisa betul, cuman cara mengaplikasikannya dia nggak benar, kan begitu loh. Mungkin dia bisa betul, dia juga punya religi yang kuat, religi kuat kan, dia punya fundament dalam keagamaan yang kuat, cuman pas langkahnya membuat satu metafakta yang jadi berantakan. Gitu. Oke, kalau gitu Pak De, demikian pemirsa semuanya penjelasan metafakta dari Ade, semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Oke, terima kasih dan salam waras.